Mudah-mudahan Pak Yusril tuh tidak lupa ini mungkin. Mudah-mudahan saja dia tidak lupa ini. Ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Ini pilpres sayang anak. Saya bilang apa yang dimaksud pilpres sayang anak ini? Nah, dia bilang pertama adalah bahwa Pak SBY calonkan AHY sayang anak. Kedua, Ibu Sinta minta kepada Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi Wapres sayang anak. Yang ketiga ya Gibran sayang anak lagi. Ya saya bilang ya beruntung lah orangnya pernah jadi anak presiden. Kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi ya nggak dalam posisi diuntungkan. Ya, ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa di bidang hukum dan politik yang terjadi, terutama dalam beberapa hari sekarang ini. Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap, tapi ya bukan tidak mudah ya. Bagi saya harus mempunyai satu sikap karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga filsafat,
tapi di lain pihak juga terlibat secara praktis dalam proses-proses politik, khususnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan guru-guru saya dulu. Saya belajar dari Syahrir, saya belajar dari Natsir. Seorang cendekiawan itu tidak berkhianat kepada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Walaupun dia terlibat dalam politik, tapi langkah-langkah dan putusan politiknya itu tetap konsisten, berdiri tegak di atas nilai-nilai akademik dan kecendekiawanan yang dia miliki. Mudah-mudahan saya akan tetap seperti itu. Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Puan Ansari dengan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terkenyang. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muaranya. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muaranya. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kecuali dimanai ya pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Ansari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintrodusir adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan kemudian ada dissenting itu ditaruh di bagian daripada putusan itu sendiri dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan walaupun hanya perbedaan 1. Sekarang dalam putusan nomor 90, putusan keempat MK kemarin itu ya ada 4 hakim dissenting ya, dan kemudian ada 2 concurring. Nah, artinya kalau dissenting seperti dikatakan oleh Pak Ansari tadi, dissenting itu putusannya itu sama, cuma argumen putusannya itu berbeda. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia contohkan orang mau pergi ke Senen, tujuannya sama, tapi satu mutar jalan Salemba Raya, satu mutar jalan Senen lewat Patung Patani. Tujuannya sampai ke Senen juga. Jadi kalau concurring opinion, ya walaupun argumennya berbeda, dianggap setuju dengan putusan, maka putusan itu bisa jadi 5-4. Ya, 2-3 itu setuju sepenuhnya, 2 concurring artinya setuju juga, 4 dissenting
Berarti putusan kemarin 5-4. Tapi kalau kita baca argumen yang dirumuskan di dalam concurring opinion, itu bukan concurring, itu dissenting. Nah, kenapa yang dissenting dibilang concurring? Itulah yang saya katakan penyelundupan. Diselundupkan yang concurring itu menjadi dissenting sehingga putusannya menjadi 5-4. Kalau yang concurring itu benar-benar dissenting, putusan itu